Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aprianti. Saya dari kelas 2A Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah mengajari saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Ormas Islam seperti NU, PKS, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan daerah berbasis Islam. Berikut adalah cuplikannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang organisasi masyarakat atau yang disingkat sebagai Ormas. Jadi, Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Berdasarkan kesepakatan bersama, Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan dan tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegakan Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, maupun budaya. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang menegakkan perbaikan hidup beragama dengan menggiatkan amal-amal pendidikan dan sosial. Dengan adanya kegiatan di bidang tersebut, diharapkan akan lahir intelektual ulama, seorang yang pandai dalam ilmu umum yang mengerti soal-soal keagamaan. Dalam rangkaian itu muncullah tempat-tempat yang mengajarkan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang diajarkan bersama-sama. Yang pertama ada tujuan pendidikan Muhammadiyah. Jadi sejak awal berdirinya Ormas, Muhammadiyah merupakan gerakan purifikasi atau pemurnian pemikiran Islam dan sekaligus mempromosikan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan. Yang kedua ada kelembagaan pendidikan Muhammadiyah, bahwa program pendidikan di SD, SMP, SMA Muhammadiyah tidak sebatas pada program yang sebagaimana tertulis di dalam buku kurikulum sekolah itu masing-masing. Muhammadiyah menganggap perlu juga adanya kegiatan pendidikan yang bersifat menunjang kurikulum yang tertulis di dalam kurikulum tersebut. Kegiatan yang menunjang itu seperti madrasah diniyah sore hari, khusus bahasa Arab dan agama Islam 3 hari dalam seminggu, dan kegiatan belajar lainnya yang menunjang. Yang ketiga, nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. Jadi, amal usaha bidang pendidikan dalam Persyarikatan Muhammadiyah merupakan bidang yang paling strategis bagi upaya mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat sebagai NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya yang didirikan oleh alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa. NU adalah perkumpulan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. Oleh sebab itu, NU mendirikan beberapa madrasah di setiap cabang-cabang yang mempertinggi nilai kecerdasan dan budi luhur masyarakat Islam. Selanjutnya ada Persatuan Islam yang sering disingkat sebagai Persis. Nah, jadi Persis didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920 ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah lebih dahulu maju untuk mengadakan pembaharuan dengan agama. Hal utama yang diperhatikan oleh Persis adalah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Al-Jamiat Al-Khairiyah. Jamiat Khair merupakan lembaga pertama yang membuka jalan sebagai peletak dasar perubahan budaya baru dengan menerapkan sistem pendidikan Eropa modern. Meskipun masih banyak pihak yang belum mendapatkan menerima terjadinya perubahan dalam bidang pendidikan tersebut. Pada tahun 1880, Van den Berg
menulis bahwa sebagian besar masyarakat Arab kurang berminat terhadap pendidikan sistem Eropa dibandingkan dengan masyarakat Cina. Al-Islah wal Irsyad. Pada tahun 1914 berdirilah perkumpulan Al-Islah Irsyad yang kemudian dikenal dengan nama Al-Irsyad, yang terdiri dari golongan-golongan Arab, bukan golongan Alawi. Tahun 1915 berdirilah sekolah Al-Irsyad yang pertama di Jakarta, yang kemudian disusul oleh beberapa sekolah dan pengajian lainnya. Perserikatan Ulama. Jadi Perserikatan Ulama merupakan perwujudan dari gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Kiai Haji Abdul Halim. 6 bulan setelah kembali dari Mekah pada tahun 1991, Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama dengan Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi maupun pendidikan. Selanjutnya ada PKS atau yang sering disebut sebagai Partai Keadilan Sejahtera. PKS merupakan partai politik di Indonesia yang berbasis dakwah Islam. Titik partai ini merupakan salah satu partai besar yang mapan di Indonesia. Salah satu misi yang diemban partainya adalah menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 7 hasil review. Yang pertama adalah dalam tulisan ini menjelaskan tentang Muhammadiyah seperti tujuan pendidikan Muhammadiyah, kelembagaan pendidikan Muhammadiyah, nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua ada tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa NU adalah perkumpulan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. Dan yang ketiga, sejarah persatuan Islam. Hal utama yang diperhatikan oleh Persis adalah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Yang keempat ada menjelaskan tentang sejarah Al-Jamiat Al-Khairiyah sebagai lembaga baru pada abad ke-20 di kalangan masyarakat Arab. Yang kelima ada sejarah berdirinya perkumpulan Al-Islah Irsyad yang kemudian dikenal dengan nama Al-Irsyad, yang terdiri dari golongan-golongan Arab, bukan golongan Alawi. Yang keenam ada Perserikatan Ulama, menjelaskan bahwa perwujudan dari gerakan pembaharuan. Dan yang terakhir ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera, merupakan partai politik di Indonesia yang berbasis dakwah Islam. Titik partai ini merupakan salah satu partai besar yang mapan di Indonesia. Yang terakhir ada saran review. Diharapkan setelah mereview buku ini, pembaca mengetahui tentang pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh ormas Islam seperti NU, PKS, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan daerah berbasis Islam. Tidak terasa waktu telah terlewati bersama saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam segi kata maupun materi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, saya Feni Aprianti pamit undur diri.